Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama dengan saya Camar Haenda dan kita langsung menuju ke Surabaya, Jawa Timur untuk mengikuti jalannya deklarasi Capres dan Cawapres 2024 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Ya pemirsa, hari ini dijadwalkan akan ada deklarasi dari Anies dan juga Caimin yang sebelumnya ini menjadi kontroversi dikarenakan Anies secara sepihak sudah menyetujui perintah dari Surya Paloh selaku dan saat ini bisa kita lihat situasi dan kondisi di salah satu hotel di Surabaya, Jawa Timur yang nantinya akan dijadikan tempat deklarasi. Dapat kami sampaikan bahwa bisa dilihat di layar kaca bahwa Anies Baswedan selaku calon presiden yang diusung oleh Partai Nasdem ini sudah tiba di lokasi dan juga direncanakan ini akan dihadiri pula oleh sejumlah kiai, kemudian juga tentunya akan dihadiri oleh ketua umum dari masing-masing partai dan hari ini dipastikan akan ada 3 dari ketua umum yang hadir, diantaranya adalah dari Partai Nasdem yakni Surya Paloh, kemudian juga dari PKB Muhaimin Iskandar dan juga dari PKS Ahmad Syahiku. Berdasarkan informasi yang didapat bahwa pihak dari Nasdem dan juga PKB ini memang hanya mengundang PKS dalam deklarasi ini, namun secara terbuka juga akan menerima apabila ada perwakilan dari partai lain yang berkenan hadir untuk menyaksikan deklarasi ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa Allahumma shalli ala Muhammad. Ya pemirsa, sebelumnya melalui Wakil Ketua Umum DPP PKB Jazilul Fawaiz menyebutkan bahwa hari ini akan hadir 3 partai dalam deklarasi pasangan bakal calon presiden dan calon wakil presiden Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar dan bertempat di salah satu hotel di kota Surabaya, Jawa Timur. Jazilul menyebut 3 partai tersebut adalah PKB, Nasdem dan juga PKS. Sementara Demokrat yang pada malam hari kemarin ini sudah menyatakan untuk keluar dari koalisi perubahan bersama dengan Nasdem, Demokrat dan juga PKS. Acara deklarasi yang dijadwalkan akan diselenggarakan pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Saat ini masih menunggu untuk nantinya proses deklarasi secara resmi berlangsung. Dan kita juga sudah bisa melihat sejumlah anggota dari partai politik pengusung, yakni diantaranya adalah dari PKB, PKS dan juga Nasdem tengah berkumpul dalam suatu ruangan yang nantinya akan dijadikan tempat deklarasi resmi bahwa Anies dan juga Caimin akan diusung oleh Partai Nasdem dan juga PKB untuk menjadi bakal calon presiden dan juga wakil presiden untuk Pilpres 2024. Dan saat ini di layar kaca Anda pemirsa sudah hadir Ketua Umum dari Partai Nasdem Surya Paloh bersamaan dengan Ketua Umum dari Partai Keadilan Sejahtera Ahmad Syahiku, kemudian juga ada Muhaimin Iskandar dan juga Anies Baswedan. Tentunya ini menjadi perhatian publik dan masih menunggu kira-kira apa yang nantinya akan disampaikan oleh Anies Baswedan dan juga oleh Surya Paloh selaku Ketua Umum dari Partai Nasdem. Seperti diketahui bahwa Anies Baswedan
ini diduga mengikuti arahan dari Ketua Umum Partai Nasdem untuk bisa menerima Caimin sebagai bakal wakil presiden yang nantinya akan mendampingi pada 2024. Hal ini menjadi kontroversi dikarenakan apabila merujuk kepada 6 butir kesepakatan dari Koalisi Perubahan, yang mana Anies Baswedan ini secara bebas untuk bisa memilih dari calon wakil presiden yang nantinya akan mendampingi. Dan pemirsa, masih kita saksikan perbincangan antara Anies kemudian juga Caimin. Dan di tengah antara mereka berdua ada Ketua Umum dari Partai Nasdem, yakni Surya Paloh. Ya, pemirsa, sebelumnya tak hanya mencabut dukungan untuk Anies Baswedan pada pemilihan presiden 2024, Partai Demokrat juga memutuskan untuk hengkang dari Koalisi Perubahan dan Persatuan karena dinilai telah terjadi pengingkaran kesepakatan. Deklarasi hari ini tentunya mengundang sejumlah kontroversi, utamanya untuk Partai Demokrat yang sebelumnya bergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan bersama dengan Partai Nasdem. Beberapa sikap kekecewaan juga disampaikan oleh Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, Andi Malarangeng, di Cikeas, Bogor, Jawa Barat pada malam hari tadi. Dan sikap ini merupakan buntut kekecewaan Demokrat terhadap keputusan Anies dan juga partai pendukungnya Nasdem yang memilih Muhaimin Iskandar atau Caimin sebagai bakal calon wakil presiden. Sebelumnya, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan partainya belum mau mengambil keputusan terkait bakal capres yang akan didukung. Kita tenangkan hati kita. Majelis Tinggi Partai memutuskan sebagai berikut. Yang pertama, Partai Demokrat mencabut dukungan kepada saudara Anies Baswedan sebagai calon presiden dalam Pilpres 2024. Ketemu dengan PDIP dan juga komunikasi dengan Pak Prabowo. Terima kasih. Baik, kita langsung aja ya. Dengan keputusan menyatakan tidak lagi berada pada Koalisi Perubahan dan Persatuan, dan demikian tidak lagi juga mendukung saudara Anies Baswedan sebagai calon presiden, kami tidak lagi juga terikat pada piagam kesepakatan yang ditandatangani oleh Ketua Umum Partai. Dengan demikian, ketiga umum ketua partai dalam Koalisi Perubahan Persatuan itu. Dengan demikian, maka Partai Demokrat setelah rapat ini mungkin dalam 2-3 hari ke depan sudah bebas untuk membangun komunikasi. Dan pemirsa, tadi baru saja Anda saksikan pernyataan dari Andi Malarangeng selaku Sekretaris Majelis Tinggi Demokrat yang mengungkapkan kekecewaan dari Partai Demokrat karena merasa dikhianati. Kita akan kembali ke Hotel Majapahit yang ada di Surabaya, Jawa Timur, yang nantinya akan dilakukan ataupun juga diselenggarakannya deklarasi Capres dan juga Cawapres Anies Baswedan dan juga Caimin.
Dan nampaknya sejumlah persiapan masih terus dilakukan. Kalau kita lihat, ini anggota dari 3 partai pengusung, yakni Nasdem, PKS, dan juga PKB telah berkumpul dengan mayoritas menggunakan baju dan juga kemeja berwarna putih. Dapat kami sampaikan bahwa calon presiden atau bakal calon presiden dari Partai Nasdem Anies Baswedan sudah hadir dan juga terlihat bakal calon presiden yang nantinya akan dideklarasikan dari Partai PKB yakni Muhaimin Iskandar atau Caimin juga sudah hadir beserta dengan Ketua Umum dari Partai Nasdem yakni Surya Paloh. Depan registrasi. Ada tim saya di sana. Udah jalan, udah lagi foto-foto di depan sana, Pak. Ayo, Pak Sita. Sudah di depan registrasi nih. Iya. Biar musiknya dulu. Ayo musik. Belum masih di depan sana. Itu loh. Oke, musik. Pemirsa, rapat pleno gabungan DPP PKB di Surabaya memutuskan menerima tawaran kerjasama politik Nasdem untuk menduetkan Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar sebagai calon presiden dan juga calon wakil presiden. Keputusan PKB menerima lamaran dari Partai Nasdem untuk menduetkan Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar di Pilpres 2024 berdasarkan rapat pleno gabungan DPP PKB yang melibatkan seluruh jajaran pengurus internal partai. DPP PKB juga meminta arahan dan juga pandangan dari para kiai, tokoh serta kader internal partai terkait dengan pengambilan keputusan terhadap tawaran kerjasama politik dengan Nasdem untuk memasangkan Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar. Deklarasi Anies Caimin sebagai capres dan juga cawapres rencananya akan digelar di Surabaya pada hari ini. PKB menggelar rapat pleno jam 7 pagi, rapat pleno DPP PKB, Dewan Syuro dan Dewan Tanfid untuk menyepakati perkembangan politik yang sangat cepat, dinamis, dan sangat ditunggu oleh publik. Hasil tadi pagi di pleno adalah yang pertama kami menyambut baik tawaran kerjasama dari Partai Nasdem pada PKB untuk melakukan kerjasama politik Pilpres 2024. Tetapi tadi pagi keputusannya adalah DPP harus Kepada Ketua Umum DPP Partai Nasdem, Bapak Haji Surya pemirsa, Paloh. Anda bisa saksikan di layar kaca bahwa Ketua Umum Partai Nasdem ini bersamaan dengan Ketua Umum dari PKB dan juga PKS sudah memasuki ruangan utama untuk nantinya dilakukan deklarasi Capres dan juga Cawapres 2024 yang diusung oleh Partai Nasdem dan juga PKB, yakni Anies Baswedan dan juga Caimin. Dan seperti diketahui bahwa informasi yang beredar, ini Anies Baswedan menyetujui perintah dari Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh untuk meminang Caimin sebagai bakal calon wakil presiden yang nantinya akan mendampingi pada Pilpres 2024. Dan di layar kaca sudah hadir anggota dari 3 partai pengusung yang menggunakan baju dan juga kemeja serba putih. Beberapa di antaranya juga membawa bendera partai.
Mohon perhatian kepada sahabat-sahabat media, para fotografer. Kami persilahkan untuk mengambil tempat di sisi kanan kiri stage. Acara akan segera kita mulai. Sekali lagi kepada seluruh awak media dan juga sahabat-sahabat fotografer untuk mengambil tempat di sisi kanan dan kiri stage. Acara akan segera dimulai. Mohon kerjasamanya. Tapi jangan di sini. Mbak Indonesia Raya. Cek. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Syubanul Waton. Hadirin dimohon berdiri. Oke, play musik. Jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku. Usapkah hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanmu. Jangan halangkan nasibmu.
bangsaku. Indonesia negeriku, engkau panji martabatku. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah tulimu. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah tulimu. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Mohon dibantu. Agak mundur. Ini nggak ada tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom Rahayu. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Ketua Umum DPP Partai Nasdem, Bapak Haji Surya Paloh, Ketua Umum DPP PKB, Bapak Haji Abdul Muhaimin Iskandar beserta Ibu, Calon Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2024. Kami ucapkan selamat datang juga di Surabaya, Bapak Haji Anies Baswedan beserta Ibu, Calon Presiden Republik Indonesia tahun 2024. Para alim, para ulama, para kiai, para ibu nyai, para masyayikh, para habaib, ning-ning, gus-gus, para tokoh masyarakat, para undangan dan hadirin sekalian yang berbahagia. Sejenak marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan banyak sekali nikmat kepada kita semuanya. Sehingga hari ini Sabtu tanggal 2 September 2023 kita bersama-sama dapat hadir di Hotel Yamato Surabaya dalam rangka deklarasi calon presiden dan calon wakil presiden Republik Indonesia tahun 2024, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Baik hadirin, dengan memohon ridho dari Allah Subhanahu wa taala, marilah acara ini kita buka dengan bersama-sama membaca Ummul Quran. Al-Fatihah. Hadirin, demikian tadi pembukaan, dan untuk selanjutnya sejenak marilah kita simak dengan khusyuk dan khidmat pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan membacakan surah Ali Imran ayat 139 dan 140 oleh qori terbaik pada musabaqah tilawatil Quran di Turki tahun 1997 tingkat internasional yang kami hormati Ustadz Haji Syaiful Munir. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
ولا تكلوا ولا